Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Rizky di sini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen ngucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton video pertama dan kedua. Saya harap materi yang diberikan itu bisa eh, mudah dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Oke, eh, pada video ketiga kali ini kita bakal ngebahas tentang hukum 2 termodinamika. Apa sih bedanya dengan hukum satu termodinamika? Jadi kurang lebih kalau misalnya hukum satu termodinamika itu cuma menyatakan tentang eh, perbandingan antara nilai kalor yang dibandingkan dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha. Sementara pada hukum 2 termodinamika itu ada tiga pernyataan. Tiga pernyataan, yang pertama itu mengenai aliran kalor, kemudian ada tentang mesin kalor, dan tentang entropi. Tapi secara konsep dia masih saling berkaitan. Nah, buat yang pertama ini, kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Ini hukum 2 termodinamika dalam pernyataan aliran kalor. Jadi kurang lebih eh, kita andaikan nih, kita bayangin seperti konsep air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan kalau misalnya air itu mau dialirkan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, tentu perlu dilakukan usaha. Jadi dia nggak bisa spontan kayak otomatis dari dia tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kita tuh perlu melakukan usaha seperti kita pompa dari bawah atau menggunakan mesin air dan sebagainya. Nah, begitu juga pada konsep kalor. Dia suhunya itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Sementara kalau dia mau melakukan secara kebalikannya itu perlu dilakukan sebuah usaha. Oke, kurang lebih seperti itu pernyataan hukum termodinamika yang pertama. Kita langsung masuk ke penjelasan tentang siklus termodinamika. Siklus termodinamika adalah gabungan dari beberapa proses termodinamika. Kita review lagi. Proses termodinamika itu ada empat. Ada isotermik, ada isobarik, isohorik, isotermik, dan adiabatik. Nah, sementara siklus ini merupakan gabungan dari beberapa proses yang dimulai dan berakhir pada keadaan yang sama. Jadi, eh, pada diagram PV dia tuh biasanya mulainya dari titik A balik lagi ke titik A. Nah, di bawah ini ada contoh sebuah siklus yang dinamakan siklus Carnot. Apa itu siklus Carnot? Siklus Carnot itu adalah siklus yang terdiri dari 4 proses, yang merupakan 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Nah, penjelasannya di sini ada proses dari A ke B itu merupakan proses pemuaian isotermal. Sementara dari B ke C merupakan proses pemuaian adiabatik, dan proses balik dari C ke D itu proses pemampatan isotermal, dan proses D ke A itu proses pemampatan adiabatik. Nah, ini berkaitan dengan konsep eh, yang saya jelaskan sebelumnya tentang kalor, yang mana pada proses A ke B merupakan proses isotermal, itu kalornya itu dinamakan Q1. Sementara pada proses pemampatan isotermal C ke D itu kalor Q2 atau berada pada suhu yang lebih rendah. Nah, di sini dalam satu siklus kita bakal ngehitung usaha yang dilakukan, yakni merupakan selisih antara Q1 dan Q2. Usahanya itu merupakan selisih antara Q1 dan Q2. Cara ngitungnya gimana? Q1 sama dengan W dikurang Q2. Atau kalau misalnya kita mencari usaha secara spesifik, pernyataan matematikanya kita balik jadi W sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, di sini kan lihat nih, Q1-nya turun dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, di tengah-tengah ini merupakan luasan yang terbentuk ini merupakan usaha yang terbentuk dari Q1, dari selisih antara Q1 dan Q2.
Nah, selanjutnya dia bakal turun ke Q2 membentuk suhu yang lebih rendah, menuju ke suhu lebih rendah. Nah, untuk penjelasannya kita bakal melihat di prinsip kerja pada mesin Calor. Pada bunyi hukum termodinamika yang selanjutnya ini tentang pernyataan mesin Calor, tidak mungkin suatu mesin bekerja dalam suatu siklus yang seluruh kalornya itu diserap tanpa mengubah sebagian menjadi usaha. Jadi contohnya gini, kita punya Q1 nih, nggak mungkin semua Q1 itu bakal jadi Q2. Oke, pasti sebagian bakal menjadi W atau menjadi usaha. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Sebelumnya penjelasan tentang mesin kalor adalah mesin yang mengubah energi kalor menjadi energi lain atau dalam bentuk lain, dalam hal ini usaha. Prinsip kerja mesin kalor itu kurang lebih sama seperti penjelasan sebelumnya. Kita punya sumber suhu yang tinggi. Nah, kalor itu mengalir ke suhu yang lebih rendah. Seperti pernyataan hukum termodinamika pada pernyataan aliran kalor. Kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, melewati mesin kalor, dan semua kalor itu tidak bisa semuanya bakal jadi Q2, bakal menjadi Q1-nya nggak bakal semuanya jadi Q2. Pasti ada selisih antara Q1 dan Q2, itu bakal dirubah menjadi usaha, dalam bentuk usaha. Oke? Balik lagi. Menurut hukum termodinamika 1, diketahui nilai Q sama dengan delta U plus W. Nah, sementara Q, di sini kan ada 2, Q1 min Q2. Sementara perubahan energi dalamnya itu sama dengan 0, diketahui di sini sama dengan 0 ditambah W. Nah, berarti kita mau ngebolak-balik Q1 min Q2 sama dengan W, atau W sama dengan Q1 min Q2. Nah, biasanya kita bakal disuruh buat nyari nilai usaha. Nilai usaha itu W sama dengan Q1 min Q2, sama dengan pernyataan sebelumnya yang ada pada siklus. Nah, di sini terjadi selisih antara Q1 dan Q2. Berarti ada sebuah kita harus bisa menghitung efisiensi nilai dari mesin kalor ini. Berarti kan kalau misalnya ada selisih antara Q1 dan Q2, berarti tidak semua kalor bisa dikonversi menjadi kalor lainnya. Nah, untuk menghitung efisiensi dari mesin kalor ini, ada rumus namanya eta sama dengan W per Q dikali 100%. Nah, ini bisa diturunkan lagi menjadi eta sama dengan Q1 min Q2 per Q1 atau eta sama dengan 1 min Q2 per Q1. Ini bisa dipakai sesuai enaknya yang mana aja. Kurang lebih seperti ini penjelasan tentang mesin kalor. Kita bakal ngebahas tentang entropi sedikit. Di sini ada pernyataan hukum termodinamika 2 mengenai entropi, yakni total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Nah, entropi sendiri merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan, dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem, itu menunjukkan sistem tersebut makin tidak teratur. Kita langsung masuk ke rumus. Entropi itu dilambangkan dengan delta S. Nah, untuk menghitung entropi, kita bakal menghitung delta Q dibagi dengan suhu. Delta Q sendiri merupakan perubahan kalor atau Q2 dikurang Q1 dikurang suhu. Berarti untuk mencari nilai entropi, kita cuma menghitung delta S sama dengan delta Q per T. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ketiga ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin dijadikan masukan untuk saya, bisa tulis di kolom komentar. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada materi-materi yang kurang jelas yang saya sampaikan atau salah-salah kata yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.